kemudian kami mengucapkan terima kasih banyak Mas telah menyisihkan waktunya untuk berjumpa bersama kami. Walaupun sedikit nasihat nanti yang diperlukan pada kami ini, terus kemudian juga terima kasih pada Mas Eke yang telah memfasilitasi semuanya, kemudian Kopiden di sini dan teman-teman dari BSM juga yang telah memfasilitasi kita semua dengan kedatangannya Pak Mardigu yang luar biasa fenomenal yang telah kita ikuti semua jadi follower semua itu followernya Mas. Yang di bawah ini follower tiap bangun pagi saya lihat Pak Mardigu dulu gitu kan. Sebelum yang lain Pak Mardigu. Jadi semuanya nggak ada hater semuanya followers gitu. Yang banyak sekali berharap dengan Mas Bowie. Saya Mas Bowie aja Mas karena saya kayaknya kurang akal. Kata itu sangat dahsyat. Sotlanta ini, soleh ini kan perilaku kan. Dari kebiasaan, hurufnya sama, sotlanta gitu ya. Ininya apa? Kasroh ini diubah jadi inti daripada sotlanta itu adalah sila. Sila itu berkomunikasi supaya solu itu apa? Sejahtera. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad karena hurufnya sotlanta supaya solu itu sejahtera. Kalau kita mau bersilah kepada Allah namanya sholat, bersilah kepada Rasulullah namanya sholawat. Hurufnya sotlanta juga. Terus bersilah kepada sesama manusia turunnya sotlanta juga benar supaya solu sejahtera. Masya Allah. Jadi sebenarnya begitu mendengar kata ini saya merinding dulu gitu. Oh, ini sebenarnya dalam ini. Ini berat sebenarnya. Baru kita kupas hari ini aja. Berat. Jadi silaturahim, sholat, soleh, solusilah gitu ya. Nah, untuk sejahtera kita sila. Kalau nggak berkomunikasi, jadi melalui YouTube itu sila, melalui ketemu silaturahmi itu sila. Jadi solu itu dengan berkomunikasi gitu ya. Nah, ini apa yang kita lakukan ini kan sila supaya solu dan perilaku kita kalau sudah solu ya soleh gitu kan. Gitu. Nah, jadi ini luar biasa. Saya pikir ini bisa jadi apa? Kita punya ideologi nih. Ternyata silaturahmi itu kan kata hadisnya memang membawa ke kesejahteraan. Karena memang ya udah kita. Jadi kenapa? Karena hurufnya sotlanta. Jadi itu bedanya pesantren sekarang sama pesantren zaman kita dulu. Kalau sekarang apa-apa pakai cerita-cerita yang aneh-aneh, kita pakai nahu sorofa aja gitu ya. Jadi kenapa sotlanta? Nanti urusannya nanti jadi ceramah nih kalau kayak gitu. Jadi enggak. Jadi saya dikasih nama Mardigu itu kan dalam bahasa Jawa saya itu kan singkatan dari Margi Dini Gusti. Margi itu kan margo jalan menuju Gusti. Jadi torekot lah. Niatnya supaya putunya ini lempeng jalan menuju Allah ya benar. Perilakunya adalah provokator kan. Jadi sejarah singkat teman-teman kenapa saya memilih jadi YouTuber gitu ya. Sebenarnya nggak sengaja. Suatu hari saya lagi jalan ke Malang, pulang kampung, terus ada teman saya ini memiliki radio gitu. Terus dia bilang, Mas ada waktu nggak nih sekitar setengah jam gitu untuk diskusi lewat radio. Dia bilang, wah jangan live, saya live tuh nggak comfort gitu ya. Rekaman aja, rekaman gitu. Ngobrol, dia ada 5 pertanyaan, jadi saya jawab 3 menit, 4 menit, 3 menit, 4 menit, dah saya pamit gitu. Kemudian dia rekaman ini dia minta izin sama saya, rekaman dikirim balik gitu.
izin boleh nggak pakai yang ini gitu ya. Oh ya, naikin. Itu pas saya dapat voice-nya itu, saya kirim ke anak-anak, tolong buatin footage-nya gitu. Akhirnya ada gambar, ada tulisan ini gitu ya. Terus saya kirim ke beberapa orang, 1-2 orang gitu, 1-2 gitu. Udah sebulan kemudian itu menjadi bahan omongan karena tahu-tahu ada teman saya bendahara umum partai cukup besar di nasional tetap bilang, bro maksudnya apa nih bro? Terus ini ada orang tersinggung nih. Siapa nih tersinggung? Terus mulai dari ketua partai yang lain lagi, terus wakil bendahara umum di partai seberang yang biru lah, ada yang merah lah gitu. Karena saya memang cukup menohok itu video itu, saya merasa Undang-Undang 45 itu dikhianati dengan Undang-Undang 2002 gitu ya. Nah, cuman kalau saya ngomong hari ini videonya nggak boleh ada rekaman. Jadi, off the record. Jadi kalau ada rekaman ngomongnya suka jaim gitu. Begitu nggak direkam bawa gigi 5 nih. Mau direkam apa enggak? Mau direkam apa enggak nih? Oh, direkam ngomongnya sopan. Boleh nanti di akhir sesi. Di akhir sesi baru kita lepas, nggak pakai rem. Baru kita buka. Kalau nanti diedit nggak apa-apa. Nah, nanti aja nanti. Sekarang kita rekam dulu aja. Dan jadi teman-teman yang di 2002 itu saya merasa pengkhianatan terhadap Undang-Undang 45. Kan sekarang bukan Undang-Undang 45 lagi tapi Undang-Undang 2002 di mana hilang sila keempat, yaitu kita tidak pernah bermusyawarah lagi. Iya kan? Dan tidak pernah mufakat lagi. Jadi sejak 2002 sampai sekarang wajar kita begini terus kan? Ya. Karena kita tidak pernah musyawarah lagi, kita tidak bermusyawarah lagi, kita tidak pernah apa yang kita orang voting kok. Nggak ada. Sebenarnya itu by design. Jadi saya bayar teman-teman ini pilih saya, ya sudah. Ikut nggak ikut, rekening cocok, bener nggak? Dan itu bukan nggak mufakat kita berarti sebenarnya. Nah, kemudian satu yang saya nggak suka adalah di Undang-Undang 2002 itu adalah one man one vote, satu orang satu suara. Di negara besar seperti biangnya demokrasi aja tidak pakai one man one vote. Jadi mereka pakai namanya electoral vote, bukan popular vote. Popular vote itu one man one vote, tapi kalau electoral vote itu pakai pembobotan. Karena itu saya berharap tahun 2024 ini nggak adil satu orang satu suara. Yang adil itu pakai pembobotan. Misalnya dia sarjana S1, dia membayar pajak 100 juta setahun, maka suaranya 2 gitu. Tapi kalau dia tamat SMA nggak bayar pajak, ya suaranya 1 gitu ya. Terus kalau dia bayar pajaknya misalnya 10 miliar setahun, ya suaranya 17 gitu. Dia ada sosial status yang ada semua nilainya. Nah, bayangin seorang ustadz atau ulama, ahli ibadah, ahli sholat, hafal Quran, pesantrennya besar, suaranya 1. Penjahat, koruptor, suaranya 1. Di mana keadilannya? Gitu loh, one man one vote itu. Iya kan? Nah, jadi yang kita harap ke depan itu pakai electoral vote. Jadi saya tidak setuju di 2002 itu merubah demokrasi versi barat itu demi memenangkan seseorang 2004 menjadi presiden. Nah, ini udah mulai bocor sedikit ya. Nah, jadi kita bunyilah di video itu gitu ya. Sebar, ternyata cukup besar. Salah satu sahabat saya, Mas Roy Martin, bilang, Mas ini suaramu gitu ya, saya nerima 5 video gitu. Iya ya, bilang itu. Harusnya sampean kasih wajah, muka. Saya bilang, Pak, kalau saya bilang, Kang Mas, ngapunten, kalau saya kasih wajah saya, orang nggak akan viral-viralin, karena ini orang pasti mau jualan, gitu kan. Sementara saya kan yang peduli sama kontennya. Konteks tuh bungkusnya nggak udahlah, yang penting orang dapat ininya gitu. Oh nggak gitu katanya, kamu nggak bertanggung jawab, nanti kalau ada yang menuntut kamu atau ini kata-kata dari mana harus tanggung jawab gitu ya.
Gimana solusinya? Ya sudah kasih aja di bawahnya nama kecil apa segala macam gitu. Karena kalau kita naruh nama wajah kita foto di belakang sebelah ini orang ini jualan, bener nggak? Pasti nggak viral gitu. Satu baca ya sudah ditaruh gitu. Nah akhirnya kita taruh kecil dan itu tuh hanya watermark gitu ya, hanya kecil aja supaya orang nggak fokus ke sana gitu. Tapi kalau orang nanya nih siapa nih? Gue mau nuntut nih gitu misalnya gitu ya. Nah dia bisa oke, berhadapan gitu ya. Nah bagi saya nggak ada masalah mengenai data. Data 18 tahun saya berada di sebuah organisasi yang mungkin kita anggap shadow aja lah, itu data kita valid gitu, sangat valid, bahkan ada gambar di kamar nomor berapa, menteri mana sama wanita mana, ada Pak, gitu ya. Kita akhirnya jadi gosip bos, karena selama tidak ada hubungannya sama sebuah jalannya pemerintahan, tidak membuat rubuh pemerintahan, benar nggak? Paling domestik dia doang bermasalah, kita nggak urusan gitu loh. Jadi nanti teman-teman di Biker Soleh ini kalau nanti ada gitu juga pasti nggak saya bocorin kok. Bocorin aja. Nah, karena kan yang penting sesuatu buat negara ini berbahaya atau tidak. Nah, pas kemudian akhirnya saya merasa ada hal yang kurang juga, yaitu reformasi ini punya dosa, dan siapa yang menggiring reformasi ini punya dosa, karena sejak 20 tahun yang lalu adik-adik kita itu, anak-anak kita itu nggak kenal pelajaran Pancasila karena hilang kan. Nggak, Pancasila itu pelajarannya benar-benar nggak seperti zaman kita dulu, bahkan ada P4-nya. PMP, PSPB gitu ya, penataran gitu ya. Tapi jangan-jangan angkatan kita berdua doang. Pendidikan moral Pancasila. Nah, jadi bernegara itu mereka nggak ngerti sama sekali. Jadi saya baru menyadari di anak saya nggak ada pelajaran itu. Wah, saya bilang kalau bernegara mereka tidak paham. Dan Panji Negara itu kan ada 7, Polek, Sosbud, Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, itu kan Panji Negara. Jadi sementara saat ini gara-gara popular food itu, pembicaraan yang paling banyak di warung-warung itu politik. Jadi 80% manusia Indonesia saat ini mungkin disebutnya politik. Orang di warung aja lagi duduk saya bisa ngomong, bisa denger, wah Puan nih begini-begini, saya bilang hubungannya apa? Ini di warung loh, ini dari kelas bawah terus ngomongin Puan gitu kan, hubungannya apa coba gitu. Dan saking didominan di media mainstream, di media sosial juga isinya politik semua gitu. Nah, saya tergelitik bagaimana mindset kita bisa ekonomi tumbuh kalau tidak ada ekonomi di mindset seseorang. Jadi bawah sadar kita ini semua politik aja gitu. Semua politik masih 4 tahun lagi sudah manuver. Ini kayaknya Andika sama Ganjar yang main. Wah, sini kayaknya Anies sama Ridwan Kamil nih. Satu megang Jogja, yang satu Jawa, yang satu megang Sunda nih. Sunda udah nggak ada wakilnya udah sekian lama nih. Kayaknya boleh juga Ridwan Kamil gitu kan ya. Masih 4 tahun lagi loh. Gitu. Dari sekarang gitu. Jadi kita merasa ini kita hidupnya di mana sih, kan hidup kan harusnya sekarang ya. Present moment, rekening kita tanggal 20 bayar listrik dari mana, bener nggak? Sementara ngomong jauh sekali. Jadi itu yang kadang-kadang saya miris. Karena bahkan di kabinet pun, gimana kalau PAN nanti Amin Rais digeser, ini PAN diambil kelompok ini untuk menari, grupnya namanya pemain batu bara yang ini lagi manuver gitu kan. Saya kadang-kadang gila ya gitu ya. Itu kebijakan-kebijakan itu berdasarkan kepentingan ini. Di Batang itu ada 4.000 hektar tanahnya akan dibangun karena sebuah proyek negara, banyak yang dari Cina akan geser ke situ gitu ya. Tapi ternyata mulai dari pengurus ini 3 departemen yang ngurus itu partainya satu nih. Mau dibuka di sini apa ditutup aja? Iya kan? Jadi ini yang manuver ini untuk 2024 gitu. Jadi semuanya tuh menari gitu loh. Nah kalau kita ngomong, kita jadi kayak
dulu ada acara TV The Magic Reveal itu loh. Iya. Jadi saya pikir, wah udah deh, saya reveal aja, saya buka aja mereka semua, supaya mereka punya trik baru. Kalau kan sekarang mereka pakai strategi baru dan yang lebih menguntungkan masyarakat gitu kan, itu kan buka aja saya buka. Nah di sini kita kalau di sisi pejabat manapun dari partai manapun, Bosman ini persona non grata, orang yang nggak disukai. Tapi dari sisi seberang, ngono toh gitu kan, banyak yang aha-ahanya gitu kan, dan itu nggak selesai 1000 video gitu. Kenapa 1000 video? Jadi saya di latar belakang aplikasi psikologi itu ternyata manusia Indonesia itu punya span of time di dalam fokus itu nggak lebih 7 menit. Kan itu ada kultum kan, kuliah 7 menit ya. Lebih dari itu kepalanya udah melayang-layang. Ini aja saya 7 menit 1 turn ya. Biar nggak layak-layak. Karena memang jadi kalau contoh ya videonya misalnya Deddy Corbuzier tuh yang 45 menit gitu ya, sejam gitu ya, itu jarang yang selesai sampai habis. Betul. Kan mereka ada statistiknya. Betul. 7-10 menit belok sudah gitu. Kita seperti kadang-kadang iya gitu. Memang begitu. Jadi tadinya kita mau panjang, tapi karena span of time manusia Indonesia secara psikologi itu nggak panjang, gitu ya. Karena memang budaya bacanya rendah. Jadi bukan salahin, oh nggak suka baca, bukan. Karena budaya kita memang pitutur kan. Dongeng. Jadi zaman dulu dongeng, gitu pitutur. Memang bukan budaya kita, bukan nulis dan baca. Budaya Nusantara loh itu, bukan. Ini memang darahnya kita itu memang bukan pembaca. Jadi pada saat itu kita batasi 7 menit. Kalau panjang pasti lewat. Jadi tidak lebih 7 menit video kita. 7 menit diputar-putar. Pas kita lihat, wah ini sih bisa 1000 video. Saya bilang udah 1000 video ini. Judul aslinya tadinya adalah Mencari Sila Kelima. Iya, karena saya merasa ya itulah masalah yang paling banyak pada saat ini gitu ya. Tapi saya bilang, tuh kalau dalam lah udah cara cerdas bernegara aja gitu ini. Cara cerdas bernegara saya pikir kalau bernegaranya benar dan bernegara tadi kan Hippolyte Sosbus Hankam tadi itu kan gitu. Jadi kita bisa ngomong tentang ideologi, oh ini Islam ngehe gitu ya, yang berbini 4 beranak 12 gitu ya. Itu harus paham tuh. Kita harus oh ini yang begini, ini Islam abangan, sholat kagak, wudu kagak, semua kagak, tapi ngomong ini Islam celurit di depan. Iya kan? Kita harus memilah, tahu tuh behaviornya gitu ya. Terus sampai yang terrekod gitu ya, nyentuh orang juga nggak berani gitu. Kita memilah itu. Terus kemudian komunitas-komunitas yang di luar itu. Nah, yang saat ini saya merasa prihatin adalah kita ini mayoritas 84%, tapi ekonomi kita di bawah 50%. Jadi yang 20 ya, anggap yang 15% ini menguasai 60%. Itu maka itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia nggak ada. Itu kan realita. Nah, ada lagi fakta yang teman-teman harus tahu, sahabat-sahabat semua, bahwa 80% uang beredar di Indonesia ini di luar pemerintah hanya dimiliki 2.000 akun. Kalau satu orang punya 3 akun, tidak lebih 250 keluarga yang menguasai 80% uang beredar di Indonesia saat ini. Jadi kita ini hanya bermain di 20%. Dibagi 250 juta. Dibagi 250 juta orang dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu sebuah realita. Dimana pada saat PSBB mulai dilonggarkan, mereka diem. Karena mereka setahun 2 tahun nggak itu pun makan mereka. Iya. Gitu. Ini yang membuat ekonomi nggak bergerak. Ini yang kemarin Pak Jokowi marah dalam tanda petik. Pak Aman, itu udah sekalian. Pak Aman, itu udah pakai. Ini yang buat Pak Aman, video. ikut deh sekali. Pakai ya. Iya. Tasnya dong. Zen nggak ada kaosnya Zen. Satu yang mau promosi biker soleh boleh dong. Biker soleh sang baik. Cocok. Harganya cocok. Saya punya YouTube channel. Nah,
Pak. Aman Ustaz. Mani Piro. Mani Piro. Cocok.